Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih juga ikut menyebarkan lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan dari Nats Khotbah Minggu Info Kafid 1 Maret 2020 ini, terambil dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat 31 dengan cara mensubscribe. Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mensubscribe. Sebab dengan mensubscribe itu, saya semakin disemangati mempersiapkan khotbah-khotbah untuk pertanyaan dan minggu berikutnya. Juga saya mohon kesediaan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga membantu saya menyebarkan, men-share video dan khotbah ini agar semakin banyak orang yang percaya bahwa bila ku berseru, engkau menjawab. Termotivasi lewat video ini. Bapak Ibu, khotbah ini diperuntukkan Minggu Info Kafid tanggal 1 Maret 2020. Nats khotbah terambil dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dan epistel dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Diikat dengan topik atau tema bila ku berseru, engkau menjawab. Dalam bahasa Batak disebut molo jojo au, dialusi hodo au. Saudara, saya baca firman Tuhan berikut ini, simak pembacaan firman Tuhan ini. Judul daripada perikop ini adalah Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, demikian firman Tuhan. Khotbah di Minggu Info Kafid 1 Maret 2020. Sekali lagi dengan tema, bila ku berseru, engkau menjawab aku. Molo jauh-jauh au, dialusi hodo au, terjemahan bahasa Batak. Saudara, nama minggu ini tanggal 1 Maret 2020 disebut dengan Info Kafid. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 15a. Nama minggu ini sangat sinkron dengan judul perikop khotbah dari Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Ini yang saya baru bacakan tadi, yang menyebut Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Buta, saudara, penyakit mata buta
tidak bisa melihat adalah jenis penyakit yang biasa di daerah Palestina di zaman kuno, di zaman Yesus. Ada banyak yang menyebabkan orang terkena kebutaan saat itu. Misal saja, secara geografis, iklim di Palestina itu secara keseluruhan adalah daerah panas, bahkan sangat panas. Karena bisa mencapai hingga antara 40 sampai 45 derajat Celcius ketika matahari bersinar setiap hari. Tentu bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana keadaan orang ketika suhu udara di sekitar antara 40 sampai dengan 45 derajat Celcius itu. Sangat-sangat panas sekali. Kita aja dengan suhu sekitar 30 sampai dengan 35 derajat Celcius pun sudah sangat kepanasan di daerah kita ini. Tanpa menggunakan AC atau pendingin ruangan, apalagi melebihi antara 30 sampai 35 derajat Celcius itu, pastilah akan banyak mata orang akan mengalami gangguan dan bahkan menyebabkan kebutaan. Dan itu sebabnya juga Alkitab banyak menyebutkan tentang kebutaan atau orang buta. Saya sendiri menghitung dari konkordansi Alkitab bahwa ada sekitar 43 kali Alkitab menyinggung-nyinggung tentang buta atau kebutaan. Karena apa? Karena kasus-kasus kebutaan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu cukup banyak. Banyak sekali Bapak Ibu. Selain secara geografis tadi, di Palestina berkeliaran sejenis lalat, lanok berbahaya, yang bisa menularkan penyakit mata pada masa itu. Yang jika semakin lama, semakin dibiarkan, akan menyebabkan hingga pada kebutaan kepada mata. Lalat seperti ini sukar sekali diberantas pada waktu itu, hingga sempat menyebabkan banyak korbannya. Selain alasan kedua hal tadi, banyak penafsir dalam Perjanjian Baru juga menerangkan bahwa penyakit kebutaan itu timbul atau banyak disebabkan masalah kebersihan lingkungan yang masih sangat kurang di berbagai-bagai tempat. Masih banyak masyarakat yang belum sadar lingkungan dan membiarkan kotoran-kotoran, sampah-sampah, bakteri-bakteri yang pada akhirnya bisa menyebabkan berbagai-bagai penyakit kepada tubuh manusia, dan penyakit mata salah satunya. Saudara, semua kita pasti tahu dan sangat menyadari begitu sangat menderitanya keadaan orang buta tentunya. Ya kan Bapak Ibu? Begitu menderitanya keadaan kehidupan daripada orang buta. Karena tidak bisa melihat apa-apa di sekitarnya itu, maka dia tidak dapat menikmati keindahan dunia, keindahan hidup ini, lingkungannya, dan sebagainya. Dia selalu dirundung malang, penuh cobaan, penderitaan. Segala-galanya baginya suram. Gak ada suasana cemerlang yang akan dinikmatinya. Berjalan harus dipapa, rabat-rabat, meski pakai tongkat, sering jatuh, terkulai. Apakah karena menginjak batu, jalan berlubang, atau kalau tidak ada yang menuntunnya. Singkatnya, hidup orang buta itu dipenuhi penderitaan lahir dan batin. Hal yang sama yang dialami oleh orang buta secara rohani kalau kita mau aktualisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Kebutaan rohani Bapak Ibu. Walaupun sering sekali tidak dianggapnya itu sebagai suatu penderitaan, justru sebaliknya, dia akan merasa enak dalam kondisi kebutaan rohani seperti itu. Banyak orang yang hidup di dalam kebutaan rohani, tapi tidak merasa itu sebagai suatu penderitaan atau kekurangan dalam hidupnya. Saudara, ada dua orang buta dalam perikop ini, yang masing-masing mendapat berkat kesembuhan dan pencelikan kedua mata mereka dari Yesus Kristus. Dan inilah anugerah yang terbesar sepanjang hidup kedua orang buta ini. Inilah pengalaman yang sangat-sangat berharga buat kedua orang buta ini. Dan inilah juga harta yang paling mahal yang mereka dapatkan. Lebih mahal dari semua harta-harta yang pernah mereka dapatkan selama hidupnya. Inilah kesembuhan ini baginya. Sangat-sangat indah
Dan bagi kita sendiri, Bapak Ibu pendengar khotbah ini, pastilah banyak pengajaran, pendidikan rohani yang kita temukan dari pengalaman kedua orang buta dalam perikop ini. Mari, coba kita simak berbagai-bagai pengajaran penting dari sikap dan perjuangan kedua orang buta ini. Bagaimana mereka mendapatkan kesembuhan pencelikan mata jasmani mereka itu? Bagaimana caranya? Apa yang mereka lakukan? Sehingga begitu besar berkat yang mereka terima hingga mata mereka dicelikkan oleh Yesus. Saudara, saya mulai dari yang pertama dulu. Apa yang pertama yang mereka lakukan? Kedua orang buta ini mau mengikut-ikut Yesus. Mengikut-ngikut Yesus, Bapak Ibu. Saudara, pada bagian yang pertama ini saya pakai kata atau istilah mengikut-ikut Yesus. 2 kali kata mengikut-ikut di situ disebut. Artinya tidak hanya sekedar mengikut Yesus. Meski dalam keadaan yang sangat menderita, memprihatinkan, penuh dengan tantangan hidup, mereka mau mengikut-ikut Yesus dari belakang. Bisakah saudara bayangkan bagaimana sulitnya sebenarnya buat kedua orang buta ini mengikut-ngikut Yesus dari belakang? Mata penglihatan sangat terganggu. Mungkin di jalanan ada batu-batuan, jalanan ada tanah yang tidak rata. Sedikit saja terantuk, kaki mereka di jalan yang tidak rata itu akan jatuh. Mengikut-ngikut Yesus buat mereka bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu yang enak, tetapi sangat-sangat riskan. Namun, meskipun begitu riskan mengikut-ngikut Yesus itu, hati mereka bersikukuh. Bersikukuh, Bapak Ibu, mereka tidak mau mundur. Tetap mereka bersemangat mengikut-ngikut Kristus Yesus. Bagaimana gambaran hidup kita mengikut Yesus sekarang saat ini? Itu menjadi pertanyaan. Kalau kedua orang buta itu sungguh-sungguh mau mengikut-ngikut Yesus meski banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak lubang yang harus dijalani, tanah yang gak rata, menyebabkan perjalanan mereka mengikut-ngikut Yesus itu sebenarnya sangat-sangat riskan. Tetapi bagaimana kita? Ini pertanyaan bagi kita dan renungan bagi kita, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mau dengan senang hati mengikut Yesus tatkala hidupnya enak, senang, terberkati, berbuah dalam segala hal. Sehat jasmani, sehat rohani, tiur sudah ngulu-nguluna. Banyak. Bagaimana kalau kebalikannya yang terjadi dalam hidup mereka? Hidupnya gelap, sumber penghasilannya terancam, pekerjaannya di mana-mana gantung, gak konsen, gak fokus. Mereka menghadapi sakit penyakit dan berbagai-bagai masalah, pergumulan, tantangan hidup lainnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Masihkah mau mereka mengikut Yesus itu dalam arti yang sesungguhnya? Dalam arti tidak hanya sekedar menjadi Kristen, tetapi Kristennya Kristen apa? Kristen KTP. Kristen hanya nama saja. Ada banyak orang sebagai seorang Kristen, tapi semuanya keadaannya terpaksa dalam praktik-praktik keimanan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan meniru kekokohan hati dari kedua orang buta ini, mari kita menjadi pengikut Kristus dalam segala kondisi. Dalam segala situasi, yang baik pun itu, atau yang menguntungkan pun itu, bahkan jika banyak yang membuat kita susah, pusing, gelap semuanya, gundah gulana hati dan pikiran kita penuh dengan berbagai-bagai cobaan, ada banyak yang menggerogoti hidup kita, sehingga hidup kita tidak merasa damai sejahtera. Bagaimana? Maukah kita terus masih mengikut Yesus? Dengan senang hati, dengan sukacita. Ini tiruan yang baik dari kedua orang buta ini, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang kita perlu tiru dari kedua orang buta ini? Mereka mau berseru-seru kepada Yesus. Berseru-seru kepada Yesus.
Kalau disebut dengan berseru-seru, tidak hanya berseru saja, berseru-seru. Ini menunjukkan, pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kali, terus-menerus. Kalau seruan pertama tidak digubris, diteruskan seruan berikutnya. Jika seruan berikutnya juga belum tergubris oleh Yesus, diteruskan lagi seruan-seruan berikutnya, tidak pernah berhenti sampai orang yang diminta menjawab seruan kita itu mau mendengar, bahkan mau menanggapi seruan kita, seruannya. Itu yang pertama, arti daripada berseru-seru. Yang kedua, suara yang keluar dari orang yang berseru-seru itu sangat kuat, nyaring, agar orang yang dipanggil itu atau orang yang ditujukan seruannya itu mau memberi perhatiannya dan mau mendengar seruannya, mau mengabulkan seruannya. Saudara, itu semuanya menunjukkan kesungguhan hati mereka. Mereka yakin apabila mereka menyerukan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, itu isi dari seruan mereka. Ale anak nisi Daud, asiroham dihami. Saudara, bagaimana dengan kita? Izinkan saya mengatakan bahwa kebanyakan di antara kita, di antara pendengar khotbah ini, justru kebalikan daripada kedua orang buta ini. Banyak di antara kita kalau sudah berdoa 2 kali, 3 kali tetapi tidak dijawab oleh Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan tidak akan mau lagi mendengarkannya. Dan mereka langsung menghentikan doanya, menghentikan permintaannya kepada Tuhan. Dan bahkan makin surut dalam hal iman, makin melep, kerajinannya melep, berdoanya nggak mau lagi. Karena mereka merasa Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Kebanyakan di antara kita, Bapak Ibu, kalau doa-doa kita tidak langsung didengar dan tidak langsung dijawab, kemudian terrealisir, dikabulkan oleh Tuhan, mereka terus langsung menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, dan bahkan menuduh Tuhan itu kejam, tidak adil, tidak mengasihi dia, atau Tuhan itu membenci dia dianggapnya. Bahkan bukan hanya menuduh Tuhan seperti itu saja, justru membuat dirinya berhenti berdoa, berhenti beribadah, nggak mau lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, kerohanian. Mereka bahkan menganggap semua kegiatan-kegiatan rohani, iman, agama itu tidak ada artinya, nonsens sama sekali baginya. Saudara-saudara, mari kita belajar, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak selalu langsung menjawab, apalagi mengabulkan setiap isi daripada doa-doa kita. Sama seperti kepada kedua orang buta ini. Tuhan perlu melihat kesungguhan, keseriusan, dan kesabaran hati mereka. Seperti itu juga kita. Tuhan mau melihat kesungguhan, kesabaran, keseriusan kita mengikut Kristus itu. Berdoa itu, menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan itu. Tuhan masih mau melihat diri kita. Saudara, sedangkan doa-doa kedua orang buta ini tidak langsung dijawab, dikabulkan oleh Yesus. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu mereka makin bersungguh-sungguh. Tidak mau mundur, tidak berhenti berdoa. Semakin dikuatkan doanya, semakin berseru-seru kepada Tuhan, mengajukan permintaannya. Mari Bapak Ibu, kita yang sehat jasmani rohani ini mau meniru kedua orang buta yang sakit ini. Kedua orang buta yang matanya nggak bisa melihat ini, namun meski matanya buta, punya semangat rohani yang tinggi, memiliki mentalitas rohani yang tak mudah goyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa tiru dari kedua orang buta ini, Bapak Ibu? Mereka mau mengikut Yesus hingga ke dalam rumah orang lain, ke dalam rumah orang lain masuk. Kita lihat di sini, meski permintaan kedua orang buta itu sekali lagi tidak langsung dijawab oleh Yesus. Tidak langsung dijawab oleh Yesus. Bahkan seperti disepelekan oleh Yesus. Seperti dianggap sepi oleh Yesus. Seperti tidak dihargai oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mau berbalik.
tidak mau kembali ke rumah dari tengah jalan itu. Dan maderse, tidak langsung balik kanan gerak, pulang ke rumah masing-masing. Enggak mundur mereka. Justru mereka semakin membuntuti Yesus dari belakang dan mengikuti kerumunan banyak orang itu. Sebenarnya mereka tidak punya hak untuk ikut memasuki rumah orang. Karena mereka itu cacat jasmani dan martihas, tidak bisa sembarang masuk ke rumah orang lain jika tidak ada izin daripada pemilik rumah itu. Namun itu pun mereka terobos demi mengejar bertemu dengan Yesus. Demi bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, bukan tidak banyak yang menghambat mereka bertemu dengan Yesus. Bukan tidak banyak yang melarang mereka berseru-seru itu supaya mereka diam. Banyak yang melarang mereka sebenarnya berseru-seru. Tetapi mereka tidak peduli sama sekali kepada hambatan-hambatan itu. Sikap mereka tegas, prinsip mereka tegas, harus bertemu dengan Yesus langsung. Saudara, inilah gambaran mentalitas kuat. Mentalitas yang kokoh dan bersemangat secara rohani. Semangat mereka sangat-sangat tinggi. Tidak peduli mereka hambatan, rintangan, halangan yang membuat mereka gagal untuk bertemu dengan Yesus. Apapun itu, semuanya diterobos, dilalui, ditempuh, asal berjumpa langsung dengan Yesus, Bapak Ibu. Saudara ya, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga dari kedua orang buta ini bagi kita. Bukan hanya suara mereka yang mereka tunjukkan, perdengarkan kepada Yesus, tetapi wajah mereka juga ingin mereka tunjukkan, bertemu langsung dengan wajah Yesus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan hanya suara kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya suara kita yang berbunyi, bergema kepada sorga, kepada Tuhan. Lewat doa, lewat nyanyian kita. Tetapi wajah kita tidak pernah bertemu. Muka dengan muka, hati dengan hati, link langsung, terikat langsung, melekat langsung dengan Yesus secara pribadi. Jangan-jangan nggak pernah seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan suara kor kita, nyanyian terdiri dari suara 1, 2, 3, 4. Begitu syahdu memang. Enak didengar. Soprannya, altonya, bassnya, dan sebagainya. Padahal hanya suara kita yang berseru. Hati kita jauh dari Tuhan. Gak pernah ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, memang kita sudah lama jadi Kristen. Sudahkah kita pernah bertemu, pernah muka dengan muka, wajah dengan wajah rohani kita dengan Yesus melalui Roh Kudus? Ini pertanyaan. Saya yakin sudah. Tetapi bagi yang belum, renungkan kembali. Jangan hanya suara kita yang sampai kepada Tuhan, hati kita nggak sampai kepada Tuhan. Suara kita memang sudah kita alamatkan, tetapi tidak pernah langsung bertemu dengan Yesus. Diri kita harus bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu. Kalau memang kita yakin belum pernah bertemu dengan Allah, dengan Yesus, maka kejarlah Dia sekarang hingga ke rumah Allah sendiri. Sarana untuk membuat kita bertemu dengan Allah, dengan Kristus Yesus itu, carilah persekutuan yang indah, yang pribadi bersama-sama dengan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang keempat, apa yang kita perlu tiru dari kedua orang buta ini? Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan sangat hebat, mampu merubah, memperbaiki, merehabilitasi, menyembuhkan mereka. Saudara, ini yang keempat. Yesus bertanya satu pertanyaan, dan hanya satu pertanyaan saja yang dialamatkan kepada mereka. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Aidi haporsiai hamudo au margogo patu pahuni. Saudara, inilah tes yang terakhir. Kalau sebelum-sebelumnya tadi, kedua orang buta itu menjalani dua tes yang berbeda. Kemauan, tekad, keinginan, kesungguhan hati mengikut Yesus. Tes yang lain, tes mental, menyangkut dengan kesabaran, tidak putus asa, dan dalam
tes itu, kedua orang buta itu menang. Sekarang tes yang terakhir, tes rohani, tes haporsiaon. Saudara-saudara, jadi kita selalu menjalani ketiga-tiga jenis tes ini dari Tuhan. Apa itu ketiga-tiga tes yang dari Tuhan itu, Bapak Ibu? Tes kemauan, tekad, dan semangat mengikut Yesus. Kedua, tes mental menyangkut kesabaran, kesungguhan hati, nggak bersungut-sungut, marsihohot selama mengikut Yesus. Dan tes yang ketiga, tes yang menyangkut isi iman kita. Tes iman, tes haporsiaon. Saudara, ketiga-tiga tes ini harus kita menangkan. Gak bisa hanya semangatnya saja yang tinggi bahkan berapi-api, tetapi tidak punya mentalitas yang kuat saat menghadapi tantangan hidup. Pun setelah mengikut Yesus dengan bersungguh-sungguh, kemudian diikuti mentalitas yang kuat, kokoh, dan saat menghadapi berbagai-bagai tantangan pergumulan tadi, masih ada ujian tes berikutnya, tes iman. Saudara-saudara, 3 tes harus kita jalani dalam hidup kita sehari-hari, supaya Tuhan memberikan berbagai-bagai berkat bagi kita. Ada banyak orang di tes yang pertama dan kedua ini saja pun, yakni tes kemauan, tes tekad, tes mentalitas secara rohani, sudah gagal mengikut Yesus, sudah jatuh, sudah nggak sabaran, sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, akhirnya mereka mundur, nggak dapat hasil apa-apa. Ketiga-tiganya harus kita menangkan, Bapak Ibu. Nggak bisa hanya semangatnya yang berapi-api, yang tinggi, bahkan saat penderitaan doanya dirasakan tidak terkabul, langsung mencap Tuhan itu nggak adil, nggak benar, nggak mau mendengarkan doa-doanya. Saudara-saudara, kedua orang buta ini sudah lulus tes pertama dan tes kedua. Hebat kedua orang buta ini, hebat benar Bapak Ibu. Sekarang kedua orang buta itu oleh Yesus dites lagi untuk yang terakhir kalinya, yaitu tes iman. Isi daripada tes iman itu adalah satu pertanyaan yang sederhana. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kata Yesus. Ai dihaporsiai hamudo au margogo patu pahoni. Saudara, inilah tes yang terakhir buat kedua orang buta itu, menyangkut imannya, menyangkut kepercayaannya kepada Yesus. Dengar itu, tesnya sederhana sekali. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Do you believe that I am able to do this? Aidi haporsiamudo au margogo patu pahoni. Saudara-saudara, kalau kita simak pertanyaan yang sederhana ini, ada 2 kata yang penting direnungkan, dimengerti, dipahami di situ. Kata percaya dan kata dapat melakukannya. Saudara, percaya yang dituntut oleh Yesus ini dalam bahasa Yunani dipakai pisteuo, pistewein. Apa itu pistewein? Bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri. Saudara, ini yang dituntut oleh Yesus. Bukan hanya sekedar kepercayaan yang statis saja, hanya percaya saja, tetapi percaya dan mempercayakan dirinya. Apa itu mempercayakan dirinya? Mau menyerahkan sepenuh dirinya, sepenuh persoalan hidupnya, sepenuhnya pergumulannya, sepenuhnya penyakitnya, Bapak Ibu, kesembuhannya, semuanya dipercayakan, diserahkan kepada Yesus. Kenapa ini dituntut oleh Yesus? Percaya dan mempercayakan diri. Karena ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi mempercayakan dirinya, penyakitnya, dan segala pergumulannya kemana? Belum tentu kepada Yesus. Dia mau cari yang lain-lain juga, alternatif. Kalau Yesus tidak mampan, saya akan ke sana, saya akan ke sini, saya akan ke dukun, saya akan pakai ini, dan segala macam. Wow, itu hanya percaya, tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada Yesus. Kemudian, kata yang kedua yang sangat penting juga di situ adalah dapat melakukannya. Dapat melakukannya.
Saudara-saudara, ini juga dipertanyakan oleh Yesus kepada kedua orang buta itu. Apakah orang buta itu percaya bahwa Yesus itu able, sanggup, punya power untuk melaksanakan kesembuhan itu, untuk memberi pencelikan mata kepada kedua orang buta itu? Apakah mereka percaya bahwa Yesus empower, punya kuasa, punya wibawa untuk menyembuhkan kedua orang buta itu? Saudara-saudara, Tuhan perlu tahu dalam diri kita, apakah kita mau memenuhi kedua hal ini? Apakah kita mau mempercayakan hidup kita, diri kita, penyakit kita, pergumulan kita kepada Tuhan? Apakah memang kita yakin bahwa Yesus itu, bahwa Allah itu sungguh-sungguh sanggup, sungguh-sungguh memiliki power, kuasa, kemampuan, dinamos. Dinamos, bayangin Bapak Ibu, dinamo. Dinamo itu kekuatan, power, kesanggupan untuk menggerakkan sesuatu. Itu dinamo. Apa kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus punya dinamos untuk menyembuhkan saya seberat apapun persoalan saya, sehebat apapun sakit penyakit yang menerpa diri saya? Saudara, ternyata kedua orang buta ini sangat-sangat percaya kepada Yesus, sangat-sangat yakin bahwa kuasa Yesus itu tidak mereka ragukan lagi untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memberi kepada mereka pencelikan mata mereka berdua. Dan itu sebabnya setelah mereka didengar jawaban orang buta itu didengar oleh Yesus bahwa mereka sangat-sangat percaya kepada kuasa Yesus. Maka tindakan Yesus yang berikutnya adalah dua hal. Satu, menjamah kedua orang buta itu. Yang kedua, mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, itu yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, saat ini Yesus bekerja, bertindak, berbuat, dan melaksanakan apa yang selama ini dirindukan, diminta, dipergumulkan, diseru-serukan oleh kedua orang buta itu. Yesus saat ini berkarya, berbuat dalam diri kedua orang buta itu untuk mencelikkan mata mereka. Saudara, Yesus menjamah dan mengatakan, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Saudara mau dijamah oleh Yesus? Maka kalau saudara mau dijamah oleh Yesus, kalau kita mau dijamah oleh Yesus, iman kitalah yang menentukannya. Saudara, haporsiaon mido pamalupoko, kata Yesus di sini. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita pupuk iman kita kepada Yesus, kepada Tuhan, agar iman kita itu terus kita jaga, terus bertumbuh, terus berkembang iman kita itu, dan kemudian berbuah Bapak Ibu. Apapun tantangan, apapun pergumulan kita, kalau iman kita sudah berkembang, sudah berbuah, maka pergumulan-pergumulan kita itu, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan dengar, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan, bahkan kemenangan untuk semua perjuangan-perjuangan iman. Juga bahkan akan diberikan oleh Tuhan kesembuhan kita setelah dijamah oleh Yesus. Saudara, last but not least, jika seruanmu, permohonanmu, pergumulanmu, permintaan doamu itu telah didengar, direalisasikan, dan diwujudkan oleh Tuhan Bapak Ibu, maka tirulah kedua orang buta ini. Apa yang mau ditiru dari kedua orang buta ini? Meski Yesus sudah berpesan dengan keras agar peristiwa mujizat kesembuhan mereka berdua ini tidak diberitahu, tidak diungkapkan kemana-mana. Tetapi apa kenyataannya? Kenyataannya Bapak Ibu, mereka keluar dan memasyurkan kerajaan Allah, memasyurkan nama Yesus Kristus, memberitakan Injil. Saudara-saudara, jadilah memberita Injil. Jadilah memasyurkan nama Tuhan lewat perbuatan kita, kehidupan kita, lewat berbagai-bagai peristiwa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam diri kita. Lewat itu semua, mari kita masyurkan, kita beritakan perbuatan Allah dalam Yesus Kristus yang maha hebat melalui diri kita, melalui kemenangan-kemenangan kita.
Sekali lagi Bapak Ibu, siarkan perbuatan Tuhan Yesus yang kamu sudah alami, yang kamu sudah terima daripada Allah sendiri, daripada Yesus sendiri kepada orang lain. Siarkan itu kepada semua orang. Dan Tuhan tetap masih menanti kita semuanya dengan prinsip, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Terupuk epistel pada Minggu Info Kafit 1 Maret 2020 ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Pemazmur mensyukuri segala campur tangan daripada Tuhan untuk melepaskan dirinya dari berbagai-bagai kemelut, pergumulan hidup, dan ancaman-ancaman musuh. Pada ayat 14 tertulis di sana, karena sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kuncinya, melekat kepadaku. Saudara, melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Itulah kunci segala rahasia. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita untuk membantu, untuk mendorong, memberi semangat kepada kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan ini. Ancaman-ancaman dan juga sasaran-sasaran tembakanlah, panah dari musuh-musuhlah yang mau merusak diri kita. Hati kita yang terlekat kepada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Kalau disebut di situ bahwa hati kita melekat kepada Tuhan, arti daripada melekat kepada Tuhan itu adalah tercantol dengan Tuhan, tertempel dengan Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan, joining together. Artinya bergabung, berjalan bersama-sama kita terus, seiring, sejalan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah melekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan yang erat, kaitan yang sangat akrab, dan tidak terpisahkan dengan Tuhan yang kita percayai itu. Dan dalam keadaan tertempel, melekat, menyatu dengan Tuhan itulah, maka kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan senang bergaul bersama kita, bahkan kita juga senang bergaul mengasihi Tuhan. Tuhan akan saling membutuhkan kita. Kita juga dibutuhkan oleh Tuhan dan kita membutuhkan Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan membutuhkan kita? Karena Tuhan mau pakai kita dengan berbagai-bagai cara untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, minggu ini, Minggu Info Kafit ini mendorong kita agar kita mau dengan sungguh-sungguh menyerukan kepada Tuhan segala peristiwa, segala kebutuhan, segala persoalan, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena kita percaya, seperti topik minggu ini yang mengatakan, bila ku berseru, engkau menjawab. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Dari khotbah di Minggu Info Kafit 1 Maret 2020 ini, Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 dengan cara mensubscribe. Sekali lagi, mensubscribe. Dengan subscribe-nya Bapak Ibu itu akan menambah semangat saya dalam rangka menyebarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat video ini Bapak Ibu. Dan juga saya mohon kesudian Bapak Ibu juga men-share, membagikan video khotbah ini agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa bila ku berseru, engkau menjawab. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah-ibadah dan selamat mendengar khotbah ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas, amin. Terima kasih Tuhan, saya sudah rekam video ini dan akan saya sebarkan kepada jemaat yang mendengarkan, terberkati lewat rekaman khotbah ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.
Amin.